mohon pencerahannya. Karena saya dari sejak masih remaja yang dibilang suka kesurupan sampai sekarang gitu. Padahal saya udah tapi saya berusaha meruqyah mandiri karena udah beberapa kali datang ke tempat ustadz, ke tempat orang, kadang-kadang manggil orang ruqyah juga gitu di rumah. Katanya udah terlalu itu anak jinnya kan sudah katanya kalau dari remaja bisa jin turun temurun ya beranak pinak gitu ya katanya sudah punya anak Bu tahu deh maksudnya udah banyak akunya udah punya maksudnya karena udah lama beranak pinak gimana masa gini sudah itunya sudah beranak pinak jadi sudah bikin kampung kayaknya katanya udah gitu banyak ya? mungkin setahu saya jin itu nggak berhubungan deh kayak gitu setahu saya loh ya karena saya ngintip kehidupan jin masalahnya. Jadi kayaknya nggak pernah yang kayak manusia itu uduk begitu enggak. Jadi kalau beranak pinak enggak, jin itu masuk di anak buah bentuknya. Ya mungkin maksudnya udah banyak gitu dari saya masih gadis Ustadz. Berarti sudah bertahun-tahun sekali Bu Hesti dan sudah sampai mengganggu ya. Sedikit-sedikit kesurupan gitu. Boleh, saya tahu misalnya kalau mau datang ini di punggung agak pegel sekali. Pegel banget gitu, pegel. Jadi sudah hafal kok ini. Udah tahu gitu. Sekarang? Mungkin kalau ruqyah begitu, kalau misalnya ruqyah yang rame-rame tuh begitu pasti, tapi muntah banyak gitu kalau itu. Muntah. Udah berapa bulan di ruqyah? Oh aku itu maksudnya sering tapi nggak suruh balik lagi karena saya kan punya rutinitas ini jadi kadang-kadang kalau lagi merasa ini baru datang lagi ke itu ustadznya. Kadang ustadznya datang gitu dari tempat pengajian rumah Quran. Saya kan ngaji di rumah Quran juga. Udah berapa kali kesurupannya? Di ruqyahnya datang sendiri udah sering deh pokoknya. Tapi katanya mesti terus gitu. Atau kalau nggak bisa juga saya berusaha meruqyah sendiri, mandiri karena berzikir habis sholat gitu baca biasa ada kul gitu. Betul. Oh iya. Ini kalau kesurupan terus anak-anak punya anak kan? Suamiku alhamdulillah bisa kadang-kadang bisa nanganin. Tapi kan karena sering gitu jadinya gimana itu Ustadz solusinya? Mohon dikasih jalan keluar. Iya, Mbak Terima kasih. Bu Hesti, kalau di Bu Hesti ini memang ini kayak ilmu keturunan sejak dulu sebenarnya. Ilmu dari orang tua Bu Hesti. Ilmu ini bentrok dengan makhluk-makhluk lain yang mau menguasai Bu Hesti juga. Iya. Karena Bu Hesti kayaknya enak ditumpangi gitu. Nyaman bikinnya. Nah, dia ikut-ikutan. Kalau jin itu kan ingin eksis ya. Di kehidupan manusia itu ingin eksis. Karena di dunia jin kan nggak ada Instagram. Jadi dia diomongin oleh manusia. Iya, jadi ini bisa nyaman karena apa? Atau biar nggak nyaman harus apa? Jin itu masuk ke tubuh manusia, kalau ini normal, itu biasanya manusia sendiri itu menarik jin itu sendiri. Itu orang itu selama ini kayaknya nggak pernah tahu. Menarik jin itu dari mana? Nah ini saya cerita jujur aja. Menarik jin itu dari mamanya dulu orang tuanya atau dia sendiri itu seneng dengan main-main ke orang pintar, minum air putih, dibaca-bacain. Nah, itu di tubuhnya sudah ada jin. Memberikan peluang yang lain itu untuk masuk. Dan bisa betah karena? Betah karena memang orang itu kan nggak ada, orang yang begitu itu kan tidak pernah minta tolong sama Allah. Minta tolongnya sama orang. Kalau sudah minta tolongnya sama orang atau sama jin lagi, ya jin itu semakin lama semakin banyak. Dibutuhkan. Dia seneng, karena orang itu nggak ngerti, katanya sama Allah tapi sebenarnya nggak tahu. Kalau minta tolong sama Allah, ya doa, mohon, apa mintanya? Minta jin dikeluarin, bilang sama Allah Ta'ala, ya Allah aku mohon agar jin dalam tubuhku engkau keluarkan. Bilang, doa itu bilang. Kalau ingin rezeki ditambah oleh Allah Ta'ala, bilang. Ya Allah, aku sudah ikhtiar, mudah-mudahan dari ikhtiarku ini engkau menambah rizki kepada diriku yang halal, thayyib. Kan gitu, bilang. Maaf Ustadz, udah, maksudnya saya belakangan ini saya bisa meredam sendiri karena saya
berusaha ruqyah seni zikir gitu. Jadi saya bisa tahan. Itu kejadian-kejadian itu kalau kadang-kadang banget kalau misalnya lagi berasa nggak enak gitu, lagi banyak problem baru gitu. Nggak tertahankan, baru nggak tertahankan gitu. Tapi alhamdulillah sih semua juga merasa ini kakak udah mendingan nih gitu. Masih dulu kan masih gadis begitu terus gitu. Pas belakangan ini kan ikut pengajian-pengajian gitu masih sering. tersiksa sih ya, Kadang-kadang kan karena nahan itu abang kakak ininya di sini sakit gitu kalau kalau lagi berusaha nahan iniannya. Kalau lagi baca Quran juga ini sendiri Ustadz. Muntah sendiri, muntahnya pahit gitu kalau itu sendiri. Karena saya merasa meruqyah sendiri lebih baik gitu, saya merasanya gitu. Kenapa kok masuk ke sini? Kalau bisa ingin selesai tuntas karena belum selesai, katanya harus terus melakukan ruqyah rutin ya nggak tahu, makanya saya bukan ini, saya diundang kok sama itu Ustaznya gitu. Ya sudah, maunya Bu Hesti apa? Mau saya insya Allah biar bersih Ustadz gitu, jangan sampai kalau keluhan sakitnya datang lagi gitu dari dalam atau dari luar gitu, pengaruh yang buruknya. Kalau dari luar itu hanya ilmunya Bu Hesti ada di luar, sono jauh. Itu yang dari orang tua, memang dari luar, dia bisa nemplok ke punggungnya. Nah kalau sudah nemplok itu kesurupan lagi. Nanti kalau dia malas keluar aja sendiri. Nanti kalau dia pengen nemplok aja lagi, seperti itu. Nah kalau yang dari dalam? Ya yang dari dalam ya di dalam kan anak buahnya yang di luar. Ada? Memang ada. Oke. Gimana coba? Nah kalau momennya dibaca-bacain kan nanti malah banyak temennya yang datang jadi seneng jadinya. Rame-rame kayak perayaan. Jadi sekarang gimana? Sekarang kalau momennya ini dikeluarin, nanti kalau Bu Hesti baca-baca lagi takutnya masuk lagi. Itu kan harus full, tidak boleh ya. Kalau baca Al-Quran gimana? Kalau baca Al-Quran itu memang niatnya hanya satu, lillahi ta'ala. Ya. Jadi kalau baca Quran itu lillahi ta'ala itu memang saya menganjurkan, nggak apa-apa. Tapi kalau baca Quran untuk ngusir jin, nah ini kan repot saya. Jadi kalau untuk ngusir jin itu kan harusnya ya Allah di sini ada jin, aku mohon kepadamu agar engkau lepaskan jin ini. Seperti itu, melalui baca Al-Quran gitu. Niatnya seperti itu, tapi melalui baca Al-Quran niatnya mohon Allah itu sembuhkan gitu. Dengan baca Quran. Bisa. Atau gimana? Makanya saya mohon pencerahan. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini sebenarnya. Jadi kalau memang berdoalah kepada Allah Ta'ala langsung. Jadi kalau mamanya kita membaca Quran itu kan ada nih banyak saudara-saudara kita membaca Quran untuk kaya kan ada. Katanya lewat Quran itu bisa kaya. Sebenarnya kan rezeki sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak bisa kita memaksa Allah Ta'ala dengan membaca Quran agar kaya sebenarnya. Nah, maksud saya juga gitu, kalau memang kita mau diberi tambahan rezeki sama Allah Ta'ala dan biar tidak salah, mohonnya langsung aja pada Allah Ta'ala, ya Allah, tambahkan rezeki pada diriku yang halal dan thayyib. Itu aja sebenarnya. Nanti Allah kan ngatur. Tapi kalau manusia sendiri nafsunya ini kan kadang nggak tahu kan, kok belum, umpamanya kalau Bu Hesti, kok belum sembuh ya, akhirnya dibaca-bacain. Nah kan begini maksud saya, kalau dengan bacaan Quran itu, dari dulu kok jinnya nggak hilang-hilang, nggak sembuh-sembuh, nggak hilang, kok ada lagi itu mah takutnya, loh ini jinnya sama ayat-ayat Quran nggak takut ini kan gitu. Nanti kalau ada orang iseng bilang, loh berarti ayat Quran kalah sama jin-jin gitu, gimana coba? Kan harus kita jaga sebenarnya. Jadi urusan baca Quran lurus, Allah, tapi untuk berdoa itu juga lurus mamanya. Itu Bu Hesti. Ya, terima kasih. Oke, saya bantu doa ya Bu Hesti ya.